Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karimah. Saya dari Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. Dengan mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Yang pertama, teori kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajar bukan hal yang asing lagi bagi pengajar, terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Arsyad, salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah pengalaman Edgar Dale. Sedangkan menurut Prasing, gaya belajar merupakan komponen yang sangat penting yang mampu mengantarkan seseorang meraih keberhasilan dalam proses belajarnya. Pengetahuan mengenai gaya belajar dapat membantu para guru menciptakan gaya belajar yang bersifat multi indrawi yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individual setiap murid dengan memanfaatkan konsep kerjasama dan menerima gaya belajar yang berbeda. Pengajar menjadi lebih efektif menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Di dalam menentukan strategi pembelajaran, pengajar menentukan pula media pembelajaran yang dibutuhkan. Dengan begitu, gaya belajar juga menjadi penentu dalam pemilihan media pembelajaran. Kemudian, kajian tentang teori kerucut Edgar Dale. Kerucut pengalaman oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Methods in Teaching tentang metode Edgar Dale dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak, yaitu di bagian paling atas. Awalnya 1946, Edgar Dale menyebutkan kategori persamaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja, yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat, yang ketiga, partisipasi dramatis, yang keempat, demonstrasi, yang kelima, kunjungan lapangan, yang keenam, pameran, yang ketujuh, gambar bergerak, yang kedelapan, rekaman radio atau gambar diam, yang kesembilan, simbol visual, kemudian yang terakhir, simbol verbal. Dalam revisi kedua, Edgar Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Edgar Dale tertarik dengan teori psikologis Brunner, yaitu 1966, tentang tingkatan modus belajar. Tingkatan modus belajar yaitu pengalaman secara langsung, pengalaman gambar, dan pengalaman abstrak atau simbolis. Kemudian Edgar Dale mendukung sistem klasifikasi Brunner dan konsepnya sendiri. Konsep Brunner digambarkan oleh Arsyad dengan contoh pembelajaran tali temali. Pengalaman langsung ialah ketika peserta didik belajar dengan langsung membuat ikatan atau simpul dengan tali.
Dengan begitu, peserta didik belajar memahami pula mana kata simpul dipahami dengan langsung dengan membuat simpul. Sedangkan pengalaman piktoral ialah bila peserta didik belajar memahami kata simpul melalui gambar, lukisan, foto, atau film yang menunjukkan maksud kata simpul. Peserta didik mempelajarinya melalui media berbasis visual. Sedangkan pada tingkatan simbol, peserta didik mempelajari atau mendengar penjelasan mengenai kata simpul. Kemudian kelebihan dari teori kerucut yang pengalaman Edgar Dale. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuannya membutuhkan praktek yang mengandung unsur-unsur penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan teori ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimilikinya. Peserta didik untuk mengingat semua materi yang diberikan oleh pendidik. Karena pada pembelajaran menggunakan teori ini, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik. Yang keempat, teori ini telah banyak diterapkan pendidikan Indonesia dalam segala tingkatan. Kemudian yang terakhir, peserta didik terlibat secara langsung dan aktif sehingga mereka secara terus-menerus semakin lama akan mudah memahami materi yang telah dipelajarinya. Kekurangan dari teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Yang pertama, teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga pemahaman yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama. Kemudian yang kedua, tidak semua pendidik dapat menerapkan teori ini karena penggunaan media dalam pembelajaran masih tergolong sulit untuk pendidik yang sudah berumur. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran guru akan manfaat media dalam proses pembelajaran. Seorang guru sebagai mediator hendaknya memikirkan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran dan memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik guna menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kurangnya keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kesesuaian materi pelajaran. Kemudian kesimpulan dari yang telah dibacakan tadi, memilih media pembelajaran merupakan tahap penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya, serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan yang baik. Teori kerucut pengalaman Edgar Dale terlalu banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan persentase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Teori kerucut dari pengalaman Edgar Dale yang aslinya hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga konkret. Edgar Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap teori kerucut tersebut terlalu serius sebagai tingkatan ranking. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.